I just had to let you know you're. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Dwi Hasanah dari Romba K6 dengan NPM 2501030086. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas Excel menggunakan rumus-rumus dasar seperti average, count ifs, pivot table, uji beda dan uji korelasi dengan menggunakan data analis. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, kita mulai dari yang soal pertama, yaitu berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Di sini ada penjelasannya. Untuk tingkat kepuasan kerja itu yang tertinggi ada di skala 5. Nih, 5 sama dengan good. Kemudian tingkat stres yang tinggi ada di skala 1 sama dengan very stress. Caranya kita menggunakan rumus count ifs. Kemudian kita klik pada bagian departemen, kemudian legal, kemudian kita cari kolom tingkat kepuasan kerja atau job satisfaction dengan skala 5. Kita klik 5. Kemudian stres dengan tingkat stres tertinggi yaitu ada di skala 1. Nah, kita akan langsung mendapatkan jawabannya yaitu 25. Di sini kita bisa kasih keterangan untuk jawabannya yaitu Departemen Legal skala 5 di tingkat kepuasan kerja tertinggi, job satisfaction, kemudian skala 1 tingkat kesetresan yang tinggi. Jawabannya adalah 25. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang kedua, yaitu gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kita bisa menggunakan cara dengan pivot table, yaitu pertama-tama kita blok terlebih dahulu tabelnya dengan Ctrl A, kemudian kita pergi ke insert, pivot table, dan untuk choose where you want the pivot table to be placed, kita bisa pindah ke existing worksheet. Kemudian kita pilih lokasi jawabannya, boleh di mana aja. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita centang pada bagian marital status, akan otomatis masuk ke rows. Kemudian kita akan mencari rata-rata pengalaman kerja, berarti pada bagian experience ini kita masukkan ke values. Nah, berhubung kita mencari rata-rata dan ini masih sum, kita bisa ganti ke average untuk mencari rata-rata pengalaman kerjanya. Nah, otomatis jawabannya akan tersedia di sini. Untuk rows labels bisa kita ganti ke marital status. Jadi
kategori dengan rata-rata pengalaman kerja tertinggi itu ada di angka 19 dengan marital status without atau cerai mati. Jadi rata-rata karyawan yang sudah memiliki pengalaman kerja yang tinggi itu ada di without. Dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah itu ada di marital status bagian single atau status pernikahannya tuh belum menikah. Soal yang nomor 3 yaitu lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Caranya kita bisa menggunakan pivot table seperti pada soal yang nomor 2. Kita blok terlebih dahulu tabelnya, kemudian ke insert, pivot table. Ini kita pindah lagi ke existing worksheet, kemudian kita pilih lokasi jawabannya. Kemudian untuk bagian job level kita masukkan ke rows. Kemudian work-life balance dan physical activity hours itu masuk ke values. Jadi yang masuk ke values itu ada 2, yaitu work-life balance sama physical activity hours. Nah, karena di soal kita akan mencari rata-rata, kita ganti lagi ini menjadi average. Dua-duanya diganti menjadi average. Nah, seperti biasanya jawabannya akan langsung muncul di sini. Jadi, job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi itu ada pada bagian job level middle. Ini kita bisa ganti terlebih dahulu job level. Artinya karyawan pada level middle ini merasa paling seimbang antara pekerjaan dengan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Kemudian job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi itu pada job level ini, lead. Jadi karyawan yang dengan job level lead ini memiliki aktivitas kehidupan sehari-hari atau memiliki waktu luang untuk mengerjakan aktivitas paling banyak. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya, yaitu ke-4. Buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang dibagi berdasarkan kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Karena kita akan membuat sebuah grafik, kita perlu mempunyai data terlebih dahulu. Kita buat data departemen dan job level. Kita harus menghitung karyawannya terlebih dahulu dengan menggunakan pivot table. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu datanya, kemudian insert, pivot table, existing worksheet, kemudian kita pilih lokasinya. Oke. Untuk rows kita bisa masukin departemen, dan untuk columns ini kita bisa masukin job level, dan values kita masukin MID. Karena kita akan menghitung karyawan, jadi kita ganti sum ke count. Nah,
Di sini kita sudah mendapatkan datanya yang bisa kita buat grafik. Ini kita ganti terlebih dahulu menjadi departemen. Nah, di sini kita bisa blok. Di sini kemudian insert, kita pilih grafik batang bertumpuk. Grafik batang bertumpuk kita pindah terlebih dahulu supaya lebih jelas. Nah, di sini kita bisa tambahkan axis title sama chart title. Untuk chart title-nya kita bisa kasih judul jumlah karyawan berdasarkan departemen yang dibagi berdasarkan kategori job level. Kita bisa perbesar lagi untuk grafiknya. Dan untuk pada bagian ini kita tulis departemen. Untuk yang ini kita ganti jumlah karyawan. Kita juga bisa menambahkan data labels untuk bisa melihat jelas angka-angkanya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi insight-insight dari data karyawan ini berdasarkan grafik yang sudah kita buat. Jadi insight pertama itu terlihat pada departemen IT. Departemen IT itu memiliki jumlah karyawan yang paling banyak daripada departemen yang lain. Sehingga di sini menunjukkan bahwa perusahaan itu sangat bergantung pada bidang teknologi. Kemudian untuk insight kedua kita bisa lihat di bagian ini job level pada bagian level senior, karena terlihat sangat banyak dibanding yang job level lainnya. Jadi menandakan bahwa tenaga kerja pada perusahaan ini itu mayoritas sudah berpengalaman dan memiliki pengalaman yang tinggi. Kemudian untuk insight ketiga kita bisa lihat pada jumlah karyawan pada job level intern atau fresher dan junior. Ini tuh paling sedikit dibandingkan dengan job level yang lainnya. Bisa kita simpulkan bahwa adanya tidak seimbang antara struktur kerja tenaga kerja dan mungkin perusahaan ini kurang dalam meregenerasi karyawan, karena di sini yang paling banyak itu masih ada senior dan mid.
Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Seorang analis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama itu adalah lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Yang kedua yaitu lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Di sini kita perlu membedakan datanya atau memindahkan data yang perlu kita uji beda ini, memisahkan antara lembur dan tidak lembur untuk yang soal yang A ini. Kita bisa buat tabel tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang untuk sebelah kiri ini ada yang lembur, kemudian sebelahnya tidak lembur. Untuk mencari data karyawan yang lembur dan tidak lembur, kita bisa lihat di kolom bagian have overtime. Untuk true ini artinya lembur dan untuk false tidak lembur. Karena datanya masih acak, kita bisa menjadikan atau memisahkan antara true dan false. Caranya dengan short pada bagian have overtime ini. Kita blok terlebih dahulu semua data U ini, kolom U ini, kemudian masuk ke data, sort, expand the selection, short. Nah, kita ini bisa ganti di have overtime, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa membedakan antara false dan true. Kemudian kita perlu mengcopy tingkat kepuasan kerja karyawan untuk yang false terlebih dahulu. False ini artinya tidak lembur. Dari sini sampai false. Sampai semua data false ya. False. Sampai data terakhir dari false itu ada di angka berapa ini, false sampai sini false. Nah, kemudian kita copy dan kita masukin ke data yang tidak lembur. Dan kemudian kita copy lagi yang bagian true. Job satisfaction bagian true. Nah, tadi dari sini, nah dari sini ke bawah sampai nah sampai sini kita copy, kemudian kita masukkan ke data yang kita buat tadi.
Kemudian dari data ini kita bisa melakukan uji beda antara tingkat kepuasan kerja karyawan yang lembur dan tidak lembur. Caranya kita pergi ke data, kemudian data analis. Data analis kita pilih yang t-test to sample assuming unequal variance. Oke. Untuk variabel range 1 ini kita bisa blok bagian yang lembur. Kita blok semua yang bagian lembur. Kemudian yang variabel range 2 yang bagian tidak lembur. Blok semua data yang tidak lembur. Kemudian untuk labels kita bisa centang. Kita menggunakan uji beda 0,05 ya teman-teman. Kemudian output option kita pilih option rank. Kita cari kolom untuk jawabannya. Bisa di sini. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa melihat hasil uji beda dari data yang sudah kita buat. Nah, hasil uji beda sampel t-test ini menunjukkan bahwa nih p-value-nya itu ini kita bisa buat menjadi number terlebih dahulu dan untuk p-tile-nya kita bisa panjangin di belakang koma. Ini sampai 4 6. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari uji beda atau p-value-nya itu sebesar 0,000000017778496425, lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan tidak lembur. Rata-rata kepuasan kerja karyawan yang tidak lembur itu lebih tinggi nih. Yang lembur itu di angka 1,00427350 ini. Kemudian yang lembur ini 3,5. Jadi rata-rata kepuasan kerja yang tidak lembur ini lebih besar daripada tingkat kepuasan kerja karyawan yang lembur, sehingga dapat disimpulkan bahwa lembur cenderung menurunkan tingkat kepuasan kerja karyawan. Kemudian untuk soal nomor 5 yang kedua itu ada lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Pertama-tama kita perlu membuat tabel terlebih dahulu antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Kita bisa buat di sebelah sini. Apa tadi? Beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Beban kerja
tingkat kepuasan kerja. Nah, kalau untuk uji korelasi kita bisa langsung copy di beban kerja, itu ada di kolom workload. Nah, di workload ini kita copy semua. Kita pindah ke tabel yang kita buat ini. Kita paste. Kemudian yang kepuasan kerja itu job satisfaction kita copy semuanya dan kita copy semuanya, kita pindah ke tabel yang kita buat. Nah, dari sini kita bisa membuat atau menguji korelasi antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan. Caranya seperti yang tadi, menggunakan data analis. Kita ke data, kemudian data analis, tetapi kita cari yang correlation karena kita akan menguji korelasi antara beban kerja dengan kepuasan kerja karyawan. Korelasi oke. Kemudian input range, kita pilih ini. Kita blok semua data ini. Kita blok semua labels inverse slope, ini kita centang. Kemudian output range, kita cari lokasi jawabannya, kita taruh di sebelah sini aja. Nah, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa melihat jawabannya atau jawaban dari hasil uji korelasi antara beban kerja dengan kepuasan kerja. Ini kita bisa ganti ke number terlebih dahulu supaya melihat angkanya lebih jelas lagi, dan belakang angka koma. Oke. Di sini aku ada kriteria pengujiannya untuk nilai korelasi ini. Dari 0 sampai 0,199 itu sangat lemah. Kemudian selanjutnya itu ada lemah, sedang, kuat, sangat kuat. Kemudian R hitung itu kalau lebih dari R tabel menunjukkan bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan kepuasan kerja. Kemudian apabila R hitung kurang dari R tabel, itu artinya tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kepuasan kerja. Pedoman R tabel alpha 5% nya itu karena kita datanya itu ada 3025 3025 itu dengan R tabel 0,036. Di sini jawabannya kita menemukan hasil ujinya yaitu minus 0,253425545070793, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan karena R tabelnya itu R hitungnya kurang dari
Ertabel. Jadi tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kepuasan kerja. Hubungan antara beban kerja dan kepuasan kerja ini bersifat negatif, yang berarti semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja cenderung menurun. Berdasarkan pedoman interpretasi ini, nilai korelasi sebesar minus 0,253 ini atau 0,253 ini berarti di hubungan yang lemah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara beban kerja dengan kepuasan kerja ini bersifat lemah. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari beberapa rumus-rumus di Excel, yaitu seperti pivot table, count ifs, average, data analysis, yaitu menguji uji beda dan uji korelasi. Semoga tutorial dari aku bermanfaat untuk kalian. Thank you. I just had to let you know you're